Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Rifai dari kelas 1B Majawa dan teman saya Ahmad Sofyan dari 1B Majawa. Sejarah Pancasila. 1. Pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan sidang BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Haji Manwardyo Diningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Isi Bangase. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Lejenku Makici Harada dan sehari setelah dilantik dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam proses perumusannya terdapat seorang tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Supomo, yang selanjutnya Insinyur Soekarno. Yang pertama, usulan dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dua rumusan dasar negara. Yang pertama secara lisan, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua dari Profesor Dr. Supomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945 mengajukan 5 rancangan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 5. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Nah, selanjutnya dari Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Perumusan Pancasila. Pada akhir persidangan pertama BPUPKI rumusan dasar negara Indonesia belum ada kata sepakat. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara di mana anggotanya terdiri dari 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan Islam. Dalam pertemuan itu diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai rumusan dasar negara bagi negara Indonesia. Pada kesempatan itu, sebuah panitia yang kemudian dikenal dengan Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Panitia itu beranggotakan 9 tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh BPUPKI, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. Muhammad Yamin, keempat Mr. Ahmad Subarjo, yang kelima Mr. A. Maramis, yang keenam Abdul Kahar Mujakar, yang ketujuh Kyai Haji Wakil Hasyim, yang ke-8 Abi Kusno Cokro Sujoso, yang ke-9 Kyai Haji Agus Salim. Dalam rapatnya tanggal 22 Juni 1945, pertemuan panitia kecil ini berhasil merumuskan suatu bentuk persetujuan atau modus antara pihak kebangsaan dan Islam. Kesepakatan bersama ini dicantumkan dalam satu naskah mengenai rancangan pembukaan hukum dasar negara. Hasil rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan hukum dasar negara
terdiri atas 4 alinea yang berbunyi sebagai berikut, yang akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Sofyan. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI, tanggal 10 Juni 1945. Pada sidang 2 disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Muqaddimah Hukum Dasar, di dalamnya memuat 5 sila Pancasila, versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Sidang 2 BPUPKI membicarakan masalah lain, yaitu 1. Wilayah negara, 2. Bentuk negara, 3. Persiapan panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang ketua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah itu hasil kerja BPUPKI dilaporkan ke pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menindaklanjuti kerja BPUPKI. Pembentukan PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jepang, di Dalat, Vietnam, dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta, anggota Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat. Tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya tergantung orang Indonesia sendiri. Penjelasannya, akhirnya Jepang menyetujui untuk membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan beranggota 21 orang, 12 dari orang Jawa, 3 dari orang Kalimantan, 1 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa.
Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno dan Hatta dan Rajiman Weddireningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsikal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI yang dianggap merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. Beberapa keputusan yang dihasilkan dari sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus atau sidang PPKI pertama adalah 1. Mengesahkan UUD 1945. Hasil sidang PPKI yang pertama adalah mengesahkan UUD sebagai konstitusi negara. Adapun rancangan batang tubuh UUD 1945 yang sudah dibuat BPUPKI sebelumnya. 2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia atas usulan dari Otto Iskandar Dinata. Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional berfungsi untuk membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuk MPR dan DPR. Pancasila yang telah direvisi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Beberapa hasil sidang PPKI yang kedua diantaranya adalah 1. Membentuk pemerintah daerah 8 provinsi. Indonesia terdiri dari 8 provinsi dan tiap provinsi dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah. Provinsi Sumatera dengan Gubernur Teguh Muhammad Hasan, Jawa Barat oleh Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah oleh R. Panji Suroso, dan Jawa Timur oleh R.A. Suryo, Sunda Kecil oleh I Gusti Ketut Puja Suroso, Kalimantan oleh I.R. Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi oleh M.R. J. Ratulangi, dan Maluku oleh D.R. Latuharhari. 2. Pembentukan Komite Daerah. Setelah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, kemudian dibentuk Komite Nasional di tingkat daerah tiap-tiap provinsi. Nomor 3. Membentuk 12 kementerian hasil sidang PPKI dan 4 menteri negara. Pembentukan 12 kementerian kabinet di tiap departemen serta dibentuk 4 menteri non-departemen. Nomor 4. Pembentukan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Atas usulan dari Adam Malik dibentuk Tentara Rakyat Indonesia, di mana tentara nasional ini berasal dari tentara Heiho dan Peta. Hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Berikut akan penulis jelaskan hasil sidang PPKI ketiga. 1. Penetapan Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP terdiri dari 137 anggota yang dilantik terdiri dari golongan muda dan juga masyarakat. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. Pembentukan PNI bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Nomor 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau KBKR bertujuan untuk menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Ahmad Sofan dan rekan saya Muhammad Iqbal Rifai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.